kenal berkelanjutan guru atau biasa disebut dengan PKB. Mungkin banyak yang bertanya, bagaimana guru itu harus terus belajar? Nah, ternyata jawabannya iya, guru itu harus tetap belajar dan berkembang. Di podcast ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis PKB, masalah yang dihadapi guru dalam PKB, serta solusi untuk mengatasinya. Tentu saja, di sini saya tidak sendirian. Ada teman-teman saya. Mari kita panggil. Jadi sebelum kita masuk dalam pembahasannya, kita harus berkenalan dulu. Halo, kenalkan saya Alep. Halo semua, perkenalkan saya Desemri. Halo semua, perkenalkan saya Malike. Halo semua, perkenalkan saya Devi. Sudah lengkap semua ya? Jadi, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman. Menurut kalian, apakah guru itu perlu terus belajar atau tidak? Menurut saya sangat perlu karena zaman sudah sangat berubah. Iya, apalagi kan siswa zaman sekarang tuh beda sekali dengan siswa zaman dulu. Iya benar. Ditambah lagi teknologi semakin berkembang. Kalau guru berhenti belajar, berarti perkembangan bisa menjadi tertinggal. Sudah kurang menarik. Ya, betul. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa itu PKB dan jenis-jenisnya. Saya akan bertanya kepada teman kita, Bunga. Nah, menurut Bunga, sebenarnya PKB itu apa sih? PKB atau pengembangan keprofesionalan berkelanjutan adalah proses guru untuk terus meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dalam mengajar. Oh, berarti guru juga tetap perlu belajar ya? Betul sekali. Bahkan guru harus terus belajar agar bisa mengikuti perkembangan pendidikan. Dalam PKB ada 3 jenis utama. Yang pertama, pengembangan diri. Apa yang dimaksud dengan pengembangan diri? Nah, pengembangan diri itu seperti misalnya guru mengikuti webinar, seminar, workshop, pelatihan pendidikan. Tujuannya supaya guru mendapatkan pengetahuan baru dan meningkatkan kualitas mengajar. Contohnya seperti belajar menggunakan teknologi pembelajarannya. Benar sekali, misalnya belajar membuat media pembelajaran digital agar kelas lebih menyenangkan. Kalau jenis yang kedua itu apa? Nah, kalau yang kedua adalah publikasi ilmiah. Guru harus bisa membuat penelitian atau artikel tentang pendidikan berdasarkan pengalaman mengajar. Berarti guru juga bisa melakukan penelitian. Ya, bisa. Contohnya seperti guru meneliti kenapa siswa kurang fokus dalam belajar. Sehingga kita harus mencari metode pembelajaran yang lebih efektif dalam proses pembelajaran. Oh, ternyata menarik juga ya. Lalu yang terakhir itu, Yang terakhir ini adalah karya inovatif. Misalnya seperti guru membuat media pembelajaran yang interaktif sehingga siswa tidak menjadi bosan di dalam kelas. Nah, contohnya seperti alat peraga atau permainan edukasi. berarti pembelajaran juga tidak membosankan ya bagi siswa. Betul sekali. Kalau dipikir-pikir, ternyata tugas guru itu bukan hanya mengajar ya. Iya, guru juga harus berkembang. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Kita akan bertanya kepada teman kita, Aurel, apa saja masalah dalam PKB guru? Ada beberapa masalah yang sering dihadapi guru. Yang pertama itu keterbatasan waktu. Mungkin sering kita lihat guru itu sering sibuk karena mengurus waktu, membuat nilai, menyusun administrasi, dan mengikuti kegiatan sekolah. Jadi sulit mencari waktu untuk belajar lagi. Iya, betul sekali, Maksud. Yang kedua itu kurangnya fasilitas. Tidak semua sekolah memiliki akses internet atau fasilitas
fasilitas pelatihan yang memadai. Berarti hal tersebut sering terjadi hanya di daerah tertentu ya? Iya, benar sekali. Yang ketiga, masalah biaya. Kadang pelatihan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga tidak semua guru bisa ikut. Benar juga ya. Yang keempat, perkembangan teknologi yang cepat. Teknologi berkembang sangat cepat. Kadang guru harus belajar satu aplikasi, tapi sudah muncul aplikasi baru lagi. Oh, ini sangat relate. Kita juga kadang begitu. Iya sih. Selain itu, ada juga guru yang masih kurang percaya diri dalam menggunakan teknologi. Berarti tantangannya cukup besar juga ya? Iya. Nah, sekarang kita akan masuk ke solusinya. Norce, bagaimana cara mengatasi masalah PKB guru? Kalau menurut saya, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama itu mengikuti pelatihan online. Sekarang banyak webinar dan pelatihan gratis secara online sehingga guru lebih mudah belajar. Oh, jadi kalau mau belajar kita tidak perlu pergi jauh. Nah, betul sekali. Yang kedua itu dukungan dari sekolah. Sekolah dapat membantu dengan menyediakan fasilitas dan memberi kesempatan guru untuk mengikuti pelatihan. Kalau sekolah mendukung, berarti guru pasti lebih semangat. Ya. Yang ketiga itu membentuk komunitas belajar guru. Guru bisa saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Berarti guru senior dan guru muda juga bisa saling membantu. Ya, benar sekali. Yang keempat itu meningkatkan motivasi diri. Guru juga harus memiliki semangat untuk terus belajar. Karena belajar tidak perlu usia. Jadi walaupun sudah jadi guru, tetapi tetap harus berkembang. Ya, betul. Yang kelima itu memanfaatkan teknologi. Teknologi sebenarnya dapat membantu pekerjaan guru, bukan untuk ditakuti. Setuju sih. Kalau guru berkembang, siswa juga pasti lebih semangat. Nah, sebelum menutup, saya akan bertanya dulu kepada teman-teman. Menurut kalian, guru seperti apa yang sangat disukai oleh siswa? Menurut saya, guru yang cara mengajarnya seru dan menarik sehingga mudah dipahami oleh siswa. Kalau menurut saya sih, guru yang sabar dan mendengarkan siswa. Kalau menurut saya, guru yang mau belajar hal baru. Kalau menurut saya itu guru yang dekat dengan siswa, tapi sikapnya itu tetap tegas ke siswa agar siswa itu tidak menganggap remeh. Setuju. Dan ternyata semuanya itu bisa didukung lewat PKB ya. Iya, betul sekali. Dari pembahasan tadi, kita mengetahui bahwa PKB sangat penting untuk meningkatkan kualitas guru. Jenis PKB terdiri dari pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Masalah yang dihadapi, guru meliputi keterbatasan waktu, fasilitas, biaya, dan perkembangan teknologi. Namun ada beberapa solusi yang seperti pelatihan online, dukungan sekolah, komunitas belajar guru, motivasi diri, serta pemanfaatan teknologi. Karena pada dasarnya, guru juga manusia yang harus belajar dalam pendidikan dan nilai. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Saya Aurel pamit undur diri. Saya Desember pamit undur diri. Saya Steve Lau. Saya Roger Deva. Dan saya Kami